Halo, tes. Bisa masuk, Pak? Halo? Bisa. Suara saya bisa masuk? Masuk, Pak, suara saya. Nek, Pak, lagi terang nih. Join with video Wila. Belum tek. Apa? Ya Allah. Ada dewe kan kan. Kena nego dong. Oke. Oh ya ya. Saya mungkin di anak-anak wajah saya. Kalau gini coba lihat sana. Oke. Ya sudah. Halo? Oke. Masuk, Pak. Jelas Kita suaranya? mulai nggih. Oke, sampun. Suaranya. Oke, kita mulai. Oke. Mohon perhatiannya kepada semua anak-anak siswa-siswi SMA Negeri acara webinar 1 akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada yang terhormat Kepala SMA Negeri Musari, Bapak Iqtur Ronan SPD MSI, pada Bapak Ibu Guru yang hadir di sekolah yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang telah join dengan Zoom meeting ini, yang ada di rumah masing-masing yang ya, ya itu gitu. Di anak-anak gini Mas, tetap ini baik. Dari Pak Ahmad, ini ada. Baik, sementara saya lanjutkan. Bahwa pada kesempatan pagi ini, kita pertama wajib mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita keluarga besar SMA Negeri Nusari masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kita bersama mengadakan webinar 1 dengan topik peningkatan motivasi belajar yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Iqtur Ronan SPD MSI. Maka untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Tambahan informasi dari pakar kurikulum. Kemudian acara yang keempat,
dialog, dan acara yang kelima penutup. Oleh karena itu, mari kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Untuk anak-anak yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Dan untuk yang beragama selain Islam, membaca doa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu penyampaian materi dengan topik peningkatan motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri Umbul Sari. Kepada yang terhormat Bapak I Ketut Pembangunan SPD MSI, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful selaku kurikulum dan host dalam acara ini. Yang pertama saya ingin sampaikan, apakah suara saya cukup jelas di sana, Pak? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua yang saya hormati rekan Dewan Guru yang mengikuti acara ini, yang saya banggakan dan sangat saya cintai anak-anakku di mana yang saat ini mungkin berada di rumah atau di mana saja berada yang mengikuti acara ini. Terima kasih. Jadi pertama kita sepatutnya memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang pertama kali dari sekolah dengan peserta seluruh anak-anak SMA Negeri Umbul Sari. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi, diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kegiatan semacam ini di masa pandemi di masa pandemi coronavirus COVID-19 yang mana kita tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka langsung dengan kalian, bisa kita laksanakan dalam bentuk silaturahim webinar. Tidak hanya ini saja, tetapi juga bisa dilaksanakan nanti beberapa kali ke depan. Itu harapan saya selaku kepala sekolah. Tentu saya selaku kepala sekolah sangat merindukan kalian karena di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Dan saya yakin kalian juga demikian, sangat rindu dengan sekolah, rindu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, tetapi karena memang kondisi kita sedang dilanda pandemi, maka mau tidak mau kita harus tetap menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan regulasi di bidang pendidikan, bahwa kalian harus belajar dari rumah dan Bapak Ibu mengajar dari sekolah maupun dari rumah masing-masing dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, baik itu secara daring maupun luring. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, yang perlu saya sampaikan yang pertama ini adalah bagaimana menyikapi atau kalian harus menyikapi keadaan saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, di mana keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama.
Tanpa sehat, tanpa selamat, kita akan tidak bisa berbuat apapun. Nah, oleh karena itu, sekolah dalam hal ini mengambil langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa dari pandemi COVID-19 ini, anak-anakku jangan lupa lakukan Udah lama maksud sih tuh. Hilang. Hilang Pak, hilang. Ya, tunggu sebentar. Hilang Pak. bilang sudah. Iya. Sudah, Pak. Ya. Monggo. Lanjut. Ulangi, saya ingin menekankan kepada kalian bahwa lakukanlah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin, secara periodik. Jadi sebelum memulai kegiatan, cuci tangan. Setelah melakukan kegiatan, cuci tangan. Nah ini, dengan sabun dan air yang mengalir tentunya. Karena dengan melakukan kegiatan ini, maka kalau seandainya ada virus di tangan kita ini, mungkin sedang meraba sesuatu, maka virus itu akan menjadi larut di dalam air sabun dan bisa mati. Sehingga tidak akan tertular pada kita. Terus berikutnya, hindari juga memegang wajah atau hidung atau mata atau mengusap wajah kalau tidak sangat dibutuhkan. Kalau tangan kita sebelum cuci tangan, hindari jangan sampai sering memegang wajah atau hidung. Itu misalnya begini. Nah, itu misalnya. Atau begini, hindari. Diusahakan hindari. Kalau merasa dibutuhkan, segera cuci tangan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau keluar rumah atau bahkan di rumah, M yang kedua adalah memakai masker. Nah ini, gunakanlah masker yang standar. Di masker yang standar itu bisa kita tes dengan cara meniup lampu atau lilin yang menyala. Kalau lampu atau lilin yang menyala kita tiup itu mati, berarti maskernya kurang standar. Jadi memilih masker harus benar dan tepat. Nah ini maaf saya karena memang saya ada di ruangan sendirian, jadi biar suaranya cukup jelas saya lepas. Jadi maaf. Jadi itu. Jadi sekali lagi gunakan masker kalau berpergian. Penggunaan masker bukan gaya-gaya untuk saat ini, tapi memang betul-betul untuk melindungi diri kita dari penyebaran atau tertularnya virus corona ke diri kita. Termasuk kita juga menghindari menularkan virus kita dari kita ke orang lain. Lebih-lebih orang tua kalian di rumah. Ini harus kita jaga betul. Yang berikutnya, jaga jarak, menjaga jarak. Nah ini kalau memang harus terpaksa berpergi ke tempat-tempat keramaian seperti di pasar, di bank, harus berusaha menjaga jarak.
minimal 1,5 meter. Ya, 1,5 meter itu. Nah, 3 langkah 3M ini yang harus kita lakukan. Ini harus kesadaran dari kita sendiri demi menjaga keselamatan orang-orang yang kita cintai, baik yang ada di rumah maupun orang-orang yang kita cintai di luar rumah. Ini penekanan kami dari sekolah kepada kalian, anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Tentu karena saya tidak ingin anak-anak kami SMA Negeri Umbul Sari nanti terpapar virus corona COVID-19 ini. Jadi jangan sampai kita terpapar virus. Karena dari cerita orang-orang sudah bisa kita membayangkan bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya orang yang kena virus COVID-19 ini. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana perilaku budaya masyarakat sekarang. Jadi ini hubungannya dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ketahui bahwa teknologi, khususnya teknologi alat komunikasi, yaitu HP smartphone. Jadi bukan HP yang ini. Kalau ini sudah jarang sekali yang pakai. Tapi smartphone. Jadi handphone pintar. Jadi ya HP saya pakai saya pakai media dalam webinar ini. Itu. Jadi Dulu. Omongan. buku. Kemudian pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman belajar dicatat dalam buku. Itu dulu. Kalau Anda perhatikan gambar saya. Jadi gambar saya ini ditanyakan apa enggak? Materi saya. Enggak. Halo? Enggak, Pak. Enggak. Boleh tayangkan? Ya. Tidak. Jadi kalau dulu orang itu mencari pengetahuan lewat buku. Kemudian pengetahuan yang diperoleh baik dari pengalamannya itu dicatat di dalam buku. Tapi sekarang orang mencari pengetahuan lewat teknologi. Jadi sarannya HP. Itu sekarang. Kemudian pola pengalaman belajarnya juga disimpan dalam HP-nya. Apakah itu misalnya pengalaman bepergian, pengalaman apapun yang didapatkan dari proses hidup ini sekarang itu disimpan dalam HP. Jadi HP itu atau handphone, smartphone itu menjadi segala-galanya untuk kehidupan masyarakat yang sekarang. Nah kemudian kehidupan yang sekarang biasanya sudah kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Cuek. Saya tak patahnya. Halo? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi itulah fakta kehidupan masyarakat sekarang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus akan bisa berdampak tidak baik untuk kehidupan sosial. Nah, lebih-lebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini.
yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung dengan sahabat-sahabat kita atau orang-orang yang kita cintai, nah sehingga nanti akan menambah kekurang pedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini tentu tidak kita inginkan. Saya lanjutkan. Mungkin kalian di rumah tanpa menyadari. Sambil contoh misalnya, di rumah kalian berkumpul sama keluarga di ruang makan. Apa yang terjadi? Yang terjadi masing-masing anggota keluarga itu asik memainkan HP-nya sendiri. Jadi bukan berembuk dengan keluarganya, membicarakan hal-hal yang positif tentang keluarganya, tapi justru anggota keluarga masing-masing itu berkomunikasi dengan orang yang jauh. Itu. Jadi berkomunikasi dengan orang yang jauh, bukan dengan keluarganya sendiri. Nah, ini yang terjadi, kehidupan yang terjadi saat ini. Jadi kasih sayang dalam keluarga itu sudah mulai menurun, mulai sangat berkurang. Nah, inilah kehidupan masyarakat sekarang. Kalian menyadari itu tidak? Pasti terjadi seperti itu. Demikian pula kalau ada di atau bertemu teman di suatu tempat, atau kalian berpergian ke suatu tempat. Jadi kelihatan sekali bahwa orang-orang yang ada di sekitar kalian itu akan asik sendiri-sendiri dengan HP Android-nya. Artinya kepedulian sekarang menjadi sangat rendah. Lanjutkan. Nah, untuk saat ini, walaupun ya kondisi seperti sekarang ini di masa pandemi ini, jadi saya selaku kepala sekolah selalu berpikir bagaimana generasi anak-anak kita ke depan. Budaya sudah bergeser. Tadi yang saya paparkan tadi itu budaya sudah bergeser. Nilai-nilai kepedulian turun. Nilai-nilai kasih sayang turun. Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang meninggi adalah acuh tak acuh, cuek. Nah ini. Nah, harapan kami di dalam pendidikan di SMA Negeri Umbul Sari ini, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anakku yang sangat saya banggakan, justru dengan adanya teknologi ini, ayo kita tingkatkan. Jangan kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa kasih sayang kita dengan menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi komunikasi smartphone itu. Ayo kita tingkatkan. Jadi jangan sampai kita ini pandemi COVID-19 ini kita jadikan kambing hitam untuk tidak, misalnya tidak bisa belajar. Jangan pandemi COVID-19 ini dijadikan kambing hitam untuk tidak bisa melakukan silaturahim. Jangan pandemi COVID-19 ini kita jadikan halangan untuk atau kambing hitam untuk tidak peduli sama sesama. Ini. Nah, ini harapan kami dari sekolah. Dan saya yakin justru dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, dengan menggunakan media HP atau smartphone yang sudah canggih, maka kita harus mampu melawan COVID-19 ini untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi belajar harus kita tingkatkan. Silaturahim, kepedulian juga harus kita tingkatkan. Walaupun dengan cara seperti ini. Jadi ini webinar kali ini tujuannya adalah silaturahim,
kepada kalian yang tentu sudah lama kita ingin bertemu tatap muka. Mudah-mudahan pandemi ini tidak terlalu lama, segera reda sehingga kita bisa silaturahim secara langsung. Amin. Baik, dilanjutkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perlukan agar kita bisa melawan pandemi coronavirus COVID-19 ini, agar kita tidak menjadi orang yang kalah, orang yang nanti bodoh. Nah, anak-anakku, yang perlu kalian sekarang pegang bahwa kuatkan pada diri kalian rasa kemandirian. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu punya kemampuan untuk mandiri. Jadi guru di sekolah sebagai motivator, sebagai media tempat bertanya. Gitu. Jadi kemandirian kalian. Karena saya tahu bahwa saat ini dengan teknologi belajar untuk guru sudah bisa diatasi karena guru ada di mana-mana sekarang. Dan belajar bisa di mana saja. Tidak terbatas waktu, tempat, dan kondisi. Itu yang perlu kalian pahami. Oleh karena itu, kemandirian kalian yang harus dipegang. Berikutnya adalah komitmen. Nah, dengan komitmen yang tinggi untuk belajar mandiri, saya yakin kalian tuh bisa. Selain komitmen juga dibutuhkan kerja keras. Kerja keras untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Gitu. Nah, berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan guru, kerjasama dengan sekolah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kalian dalam belajar, ini sekarang dibutuhkan. Jadi kalau saat ini sekolah mengadakan webinar, nah harus ada kerjasama. Paling tidak kalian mengikuti kegiatan ini untuk mendapatkan bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, 4 hal yang harus kalian kuatkan yang saya singkat dengan 4KD. Itu kemandirian harus ditingkatkan, kuatkan komitmen untuk selalu mandiri, tidak banyak tergantung sama orang lain, kemudian lakukan dengan keras semangat, dan lakukan juga kerjasama. Nah, ini kalian lakukan bisa melawan pandemi coronavirus COVID-19 ini. Dan saya yakin itu. Ya. Jadi dengan itu maka masalah apa yang kita hadapi atau yang ada di hadapan kita, pasti kita akan bisa menghindari atau bisa melawannya. Itu. Tentu saya tidak ingin anak-anakku yang sangat saya banggakan lemah dalam hal ini. Jadi nanti tidak ada siswa-siswi SMA Jadi kesuksesan dan keberhasilan saat ini betul-betul tergantung pada diri kalian. Kalian ingin, kalian akan jadi bisa.
Itu pasti. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan atau bergantung kepada orang lain tanpa ada semangat kemandirian, tidak ada semangat komitmen, tidak ada kemauan untuk bekerja keras, dan tidak ada kemauan untuk bekerjasama dengan semua unsur, baik itu guru, sekolah, maupun orang tua di rumah, dan juga tidak didorong oleh doa sebagai sebagai insan yang beriman, saya yakin hanya muncul keluh kesah. Dan generasi yang akan datang tidak dibutuhkan yang berkeluh kesah, tapi dibutuhkan generasi-generasi yang penuh semangat, penuh tanggung jawab, penuh kreativitas, dan inovasi. Nah, inilah generasi yang akan datang dibutuhkan. Nah, itu. Dan tentu kompetisi di masa yang akan datang akan sangat berat. Jadi kompetisi sangat berat. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena memang saya diberikan waktu 25 menit dan ini sudah mencapai 25 menit. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada siang hari ini betul-betul bisa menjadi inspirasi kalian, memberikan semangat kalian untuk lebih mandiri dalam hal belajar di rumah, lebih berkomitmen untuk melakukan suatu tugas-tugas di rumah, lebih bisa bekerja keras demi untuk apa yang kalian cita-citakan, dan juga bisa bekerjasama untuk menaikkan derajat kepedulian kita sesama umat manusia. Nah, saya kira itu kurang berharap juga mudah-mudahan pandemi ini tidak segera bisa hilang normal, kita bisa bertemu tatap muka di sekolah dengan rasa penuh sukacita dan bahagia. Ya, kan salam saya kepada orang tua di rumah bahwa memang kondisi seperti ini, jadi saya juga sekolah-sekolah sangat kangen dengan orang tua kalian di rumah. Ya, belum bisa mendatangkan orang tua kalian di sekolah. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kami bisa bertemu secara langsung dengan orang tua kalian. Terima kasih. Dan akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu harus kembalikan. Monggo. Oke. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah jelas, Pak. materi terkait peningkatan motivasi belajar. Semoga dengan materi dapat memberikan inspirasi kepada anak-anak untuk lebih meningkatkan belajarnya lagi meskipun situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Baiklah, kita melanjutkan pada acara yang ketiga.
yaitu tambahan informasi dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Putus-putus, Pak. Oleh karena itu langsung ingin saya sampaikan kepada Banyak anak-anak. putus-putus, Pak. Nggak jelas. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batin, dan selalu Alhamdulillah, pada kesempatan ini anak-anak kita bisa bertemu lewat dunia maya melalui Zoom meeting, dan saya bersyukur bisa melaksanakan kegiatan ini yang telah didukung sepenuhnya oleh staf kurikulum, juga Bapak Sarana, juga Bapak Ibu yang lain. Juga yang tak lupa adalah dari Bapak Kepala Sekolah sendiri. Ya, betul-betul semangat yang besar, punya ide cemerlang untuk lebih memperhatikan pendidikan. Maka selanjutnya ingin saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, yaitu terkait informasi kegiatan tengah semester. Ya, mungkin kalian telah menerima surat edaran dari sekolah terkait kegiatan. Putus-putus Pak suaranya Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya. Ingin saya sampaikan di sini. Kegiatan tengah semester untuk kalian. Yang pertama adalah Pak dari jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan untuk kegiatan tengah semester itu tanggal 28 September sampai 2 Oktober 2020. Kegiatannya di situ berupa apa? Yang pertama adalah kalian mengumpulkan tugas portofolio. Pak, suaranya. Tugas portofolio dari tugas-tugas yang telah diberikan secara online oleh Bapak Ibu Guru. Maka tugas-tugas itu silakan nantinya di print out, ya, kemudian ditata, dipersiapkan, dan pada waktunya nantinya harus dikumpulkan di sekolah. Ya. Nah, untuk jadwalnya nanti saya bacakan kapan pengumpulan tugas portofolio itu. Yang kedua, dalam kegiatan tengah semester itu, anak-anak akan mendapatkan soal. Gak ada suaranya Pak. Pak, suaranya nggak kedengeran. Ya. Gimana sekarang? Sudah? Pak, gak ada suaranya Pak. Sudah. Kuotanya ngadat, krisis Pak kuotanya. Lah kok hilang? Ya, baik. Tuh, kok hilang Loresa. Orangnya putus-putus. Loh, kok hilang? Suaranya putus-putus. Ya, sebentar lagi masih ada kendala teknis. Putus-putus. Oh, ini kan mau pindah sini gede gitu.
ini masih ada kendala teknis. Mikrofonnya dideketin, Pak, biar jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Ya, ya, ya. Ica. Ica, Eh, ya. Assalamualaikum. Baik, gimana Nana? Suara saya sudah masuk? Tuh, malah, Pak. Masih Sudah, putus-putus. Mikrofonnya dideketin, Pak. Sudah masuk belum? Belum, Pak, belum. Pak, pakai sound, Pak. Sudah. Pakai speaker, Pak. Guyon. Belum. Anjing. Ya, sudah baik dengarkan. Saya lanjutkan ya. Anak-anak tanggal 28 ya sampai 2 Oktober. Pada kegiatan itu kalian akan mendapatkan 2 macam tugas. Telah diberikan secara online oleh Bapak Ibu Guru. Karena itu nantinya kalian print out, disiapkan setiap mata pelajaran, jadikan per mapel, ya, ditata, diurutkan sesuai dengan tanggal pemberian tugas itu, ya, per mapel. Baik, kemudian yang kedua, dalam kegiatan dengan semester itu, kalian mendapatkan tugas untuk menjawab soal-soal dari Bapak Ibu Guru yang nantinya akan disampaikan sesuai dengan jadwalnya dan itu dikerjakan di buku modul kalian. Kemudian nantinya setelah dikerjakan, modul itu juga nanti harus dikumpulkan. Paham itu ya? Ya, baik. Kemudian kapan pengumpulan dari tugas portofolio dan modul itu? Kami telah membuat jadwalnya. Maka akan kami bacakan jadwal pengumpulan tugas tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk hari Senin tanggal 5 Oktober, ya, jadi pengumpulannya pertama pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020 jam 7 sampai 7.45 itu kelas 10 MIPA 1. Kemudian jam 8 sampai 8.45 10 MIPA 2. Kemudian jam 9 sampai 9.45 itu 10 MIPA 3. Jam 10 sampai 10.45 itu 10 MIPA 4. Jam 11 sampai 11.45 itu 10 MIPA 1. Jam 14 sampai 14.45 itu 10 kelas 4. Nah, jadi kelas 10 pengumpulan tugas semester ganjilnya tanggal 5 Oktober. Baik, berikutnya jadwal untuk hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 jam 7 sampai 7.45 kelas 11 MIPA 1. Jam 8 sampai 8.45 11 MIPA 2. Jam 9 sampai 9.45 kelas 11 MIPA 3. Jam 10 sampai 10.45 kelas 11 MIPA 4. Jam 11 sampai 9.45 11 MIPA 5. Kemudian jam 12 sampai 12.45 kelas 11 IPS 1. Jam 13 sampai 13.45 kelas 11 IPS 2.
dan jam 14 sampai 14.45 kelas 11 IPS 3. Jadi kelas 11 itu pengumpulan tugasnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober. Kemudian untuk kelas 12 itu jadwalnya pada hari Rabu tanggal jam 8 sampai 8.45 12 MIPA 2, jam 9 sampai 9.45 kelas 12 MIPA 3, jam 10 sampai 10.45 kelas 12 MIPA 4, jam 11 sampai 9.45 kelas 12 IPS 1, jam 12 sampai 12.45 kelas 12 IPS 2, dan jam 13 sampai 13.45 kelas 12 IPS 3. Nah, itu jadwalnya. Kemudian bagaimana ketentuannya pada saat kalian mengumpulkan tugas tersebut ke sekolah? Ketentuannya yang pertama, kalian harus berpakaian bebas tapi sopan. Yang kedua, harus bersepatu dan berkaos kaki. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan ketika memasuki halaman sekolah. Yang kelima, menjaga jarak fisik dengan teman yang lain atau physical distancing. Kemudian yang keenam, kalian tidak boleh berkerumun atau social distancing. Nah, itu ya, jadi terkait dengan pengumpulan tugas tengah semester. Pada kesempatan ini pula, karena kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat bagus, saya ingin mensosialisasikan kepada anak-anak tentang persiapan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan kalian hadapi pada tahun depan. Perlu diketahui bahwa ujian nasional ini sudah ditiadakan. Ya, mulai tahun 2020, maka tahun 2021 juga tidak ada ujian nasional. Tapi ujian nasional itu diganti dengan AKM dan SK. AKM itu hanya assessment, K-nya kompetensi, M-nya minimal. SK, S-nya itu survei, K nasional. Seperti apa AKM dan SK itu? Perhatikan baik-baik, ada perbedaan antara ujian nasional dan AKM SK. Pertama, untuk ujian nasional itu dilaksanakan hanya mulai jenjang SMP, kemudian SMA dan SMK. Sedangkan untuk AKM dan SK meningkat pada SMP, SMA, SMK. Kemudian yang kedua, perbedaannya pada level tingkatan kelas. Untuk ujian nasional itu hanya dilaksanakan pada tingkatan akhir. Kalau SMA itu di kelas 12, maka untuk AKM nantinya atau 9 di jenjang SMP. Kemudian di kelas 11 dan 12 ini untuk jenjang SMA. Nah, 11 dan 12 ini sifatnya masih opsional. Artinya beberapa pilihan bisa jadi mulai kelas 11
bisa jadi di kelas 12. Berikutnya, untuk tingkat jenis tes, ya, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa kalau ujian nasional itu tingkatannya tingkatan tinggi, sehingga disebut dengan high stake, tingkatan tinggi. Sedangkan untuk AKM sesuai dengan namanya, asesmen kompetensi minimal, itu low stake, itu tingkatan yang rendah, karena di situ disebut penilaian kompetensi yang minimal itu. Ya. Jadi tingkatannya rendah. Karena itu kalian tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu pesimis. Kalian harus tetap optimis dan hadapi semuanya itu dengan persiapan yang maksimal serta doa ibadah. Itu hanya pilihan ganda. Hanya pilihan ganda. Kemudian yang terakhir itu ada tambahan isian singkat khusus mata pelajaran matematika. Hanya singkat saja, mungkin jawabannya hanya 2 digit atau 3 digit, gitu ya. Selebihnya adalah pilihan ganda. Maka pada AKM nantinya yang akan kalian hadapi, bentuk soalnya adalah ada soal pilihan ganda. Ada juga nantinya soal berbentuk pilihan ganda dengan pilihan jawabannya lebih dari satu. Jawabannya lebih dari satu. Oleh karena itu, pada saatnya nanti kalian akan berlatih itu. Ya. Kalian akan berlatih, bersimulasi bagaimana menjawab soal-soal AKM itu dengan jawaban lebih dari satu. Kemudian ada lagi juga bentuk soalnya menjodohkan. Nah, kalau menjodohkan ini, kalau saya sendiri mengalami waktu di jenjang SD, dulu ada soal menjodohkan. Ya. Antara sisi kiri itu soal, sisi kanan itu jawabannya. Dipertemukan, dijodohkan. Ya. Kemudian ada beberapa lagi, mungkin juga ada isian singkat, mungkin juga ada isi. Jadi itu anak-anak. Jadi bentuk soalnya lebih variatif. Bentuk soalnya lebih bermacam-macam. Tapi itu lebih asik sebetulnya. Ya, itu lebih asik. Baik, kemudian perbedaannya lagi, kalau ujian nasional itu dilaksanakan selama 4 hari. Nah, maka nantinya untuk AKM dan survei karakter itu hanya berlangsung 2 hari saja. Kapan itu pelaksanaannya bagi kalian? Nah, masih menunggu info resmi lebih lanjut dari Menteri Pendidikan. Baik, kemudian pelaksanaannya bagaimana? Sama, bersifat online-nya. Ya. Yang ujian nasional itu online, AKM juga online. Menggunakan komputerisasi. Ya, maka urusan komputer kalian tidak usah bingung, karena di sekolah siapkan dengan matang dan telah direncanakan dengan penuh sistematika. Nah, itu proktor sekolah itu sudah mendapatkan simulasi. Proktor sekolah telah mendapatkan pelatihan. Maka tinggal nantinya
kalian anak-anak akan menghadapi simulasi juga, simulasi AKM. Itu pelaksanaannya tanggal 16 sampai tanggal 19 November. Jadi masih 2 bulan lagi. Ya. Itu untuk simulasi AKM, asesmen kompetensi minimal, dan survei karakter. Baik, kemudian hal berikutnya yang perlu saya sampaikan juga pada anak-anak, ya, karena saya juga merasa memiliki kalian. Saya juga berposisi sebagai bagian dari sekolah ini yang harus mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Nah, oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah kalian harus tetap bersemangat di dalam belajarnya. Ya. Kita masih menggunakan pembelajaran secara online. Maka ikuti dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran online sesuai dengan jadwal yang telah terlaksana itu ikuti dengan sebaik-baiknya. Jadwal yang telah ditentukan, yang telah berjalan selama ini, ikuti dengan baik. Materinya diikuti, kalau ada tugas juga dilaksanakan, dikerjakan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian, terkait situasi COVID-19 ini, maka saya ingin ada refleksi sekelumit anak-anak pada kalian semuanya. Ini sisi tinjauan pikiran saya saja. Ya. Apa itu? Bahwa ketika pembelajaran secara normal, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, sekian lama kita melaksanakan pembelajaran secara normal, kita ketemu secara langsung di sekolah. Ya. Saya, Bapak Ibu guru yang lain itu melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas. Maka hal yang sering saya dengar dari anak-anak saat itu, ya, ketika saya jumpa dengan anak-anak di kelas, apa kata anak-anak? Pak, kok enggak jam kos, Pak? Jam kos, Pak, jam kos, Pak. Jadi inginnya jam kosong. Ya. Kemudian apalagi yang dia katakan, Pak, besok libur ya, Pak, besok libur ya, Pak, padahal masih hari-hari masuk, hari-hari efektif. Kemudian apalagi yang kelas 12 juga demikian, Pak, enggak usah bimbel, Pak, enggak usah bimbel, Pak. Tuh, padahal mestinya sudah terjadwal bimbel yang harus dilaksanakan. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ya inilah refleksi saya. Ketika anak-anak diberi situasi yang normal, enak, kondusif, malah pengen perai, akhirnya saya kena tenan perai terus. Sampai perai terus, tidak ke sekolah. Nah, ini karena itu jangan sampai ya ngomong-ngomong seperti itu lagi, enak-enak belajar, enak-enak. Coba di masa pandemi COVID ini berapa versi lagu, ya, berapa versi lagu yang isinya apa? Bapak Ibu guru, kami rindu padamu. Bapak Ibu, kami ingin situasi seperti dulu, kan begitu. Nah, itu mestinya harus dinikmati seperti waktu-waktu yang kita normal itu. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke kelas, Pak, jam kos, Pak, jam kos, Pak. Nah, belum hari libur, Pak, besok libur, Pak. Misalnya ya kena tenan libur terus sampai. Ya. Ya, baik. Nah, itu sebab refleksi sedikit dari saya. Oleh karena itu, anak-anak, hari bahwa yang kalian lakukan meskipun belajar secara online ini adalah termasuk bagian dari ibadah kalian. Ibadah kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lakukan
belajar dengan sebaik-baiknya karena itu bagian dari ibadah. Yang semangat, yang ikhlas semata-mata mencari ilmu. Ya. Nah, itu sangat diperintahkan dan itu posisinya sangat mulia. Ya, tidak mulia dari posisi di dalam mencari ilmu. Karena itu gunakan sebaik-baiknya. Kalaupun online, maka kalau hadis itu berbunyi man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan di talibil ilmi untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya dalam menuju surga. Nah, maka ketika sekarang situasi pandemi COVID-19, kalian tidak melangkah ke sekolah, tapi melangkah di rumah, maka hal yang mendukung pembelajaran online itu juga sebagai pengganti langkah kalian ke sekolah sama bernilai ibadah menuju ke surga juga. Artinya apa? Kalau dikatakan menuju surga, menuntut ilmu itu adalah karena dengan menuntut ilmu akan mengantarkan kalian pada pencerahan lahir batin pada masa depan yang gemilang, yang bahagia lahir batin. Itu hanya bisa nantinya tetap selamat dimanapun saja berada, dan semoga nantinya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka dengan demikian pas juga waktu 30 menit yang saya gunakan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk acara dialog atau penyampaian. Mungkin ada usulan, ada pertanyaan dari anak-anak, maka mumpung sekarang kalian berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah langsung melalui Zoom dan juga bersama saya dan temani. Ya, silakan jika ada yang ingin menyampaikan, bisa usulan ataupun pertanyaan, silakan saya berikan waktu. Ya, yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya. Yang ingin menyampaikan usulan atau bertanya, acungkan tangannya biar nanti diberi kesempatan untuk berbicara. Untuk ya, volume anak-anak dikecilkan lagi. Jangan terlalu keras. Silakan kalau ada pertanyaan, ayo. Buka semua saja sudah. Pak Imam, buka semua biar langsung. Silakan yang ingin bertanya atau menyampaikan usulan. Ayo silakan manfaatkan. Baru jalannya akeh. Galungnya ngulon. Silakan kalau ada usulan, ayo. Yo, tak nganu jajanmu. Tutup. Sekali lagi acungkan tangan kalau kalian ingin sampaikan usulan atau pertanyaan.
Gimana ada anak-anak? Yang ingin usul atau bertanya, silakan kalau ada. Tidak ada. Saya lebokno saya. Tidak ada. Betul tidak ada? Pak Ibul kok ganteng, Pak Ibul. Arah-arah di rumah. Ada ya? Ayo kalau ada. Gimana? Tidak ada? Ada silakan. 1, 2, 3. Ayo. Kalau punya usulan sampaikan. Mas Saiful udah makan. Sarapan kita. Sudah dong. Ya, di rumah cuma ya sedikit saja pasti yang kecil. Ayo. Pak, yang punya campur-campur kalau mengumpulkan itu gimana, Pak? Iya, mengumpulkannya sesuai dengan jadwal. Ntar lagi jadwal saya berikan pada wali kelas ya. Nah, wali kelas nanti akan share pada kalian pada grup kelas jadwalnya. Ya. Dan apa? Jadwal pengumpulan tugas tengah semester, ntar lagi akan saya share ke wali kelasnya masing-masing. Ya, jadi teruskan ke kalian. Sudah ada lagi? Tidak. Ada. Silakan yang mau tanya. Kalian? Ya, silakan. Kapan sekolah, Pak? Hah? Kapan sekolah? Kapan sekolah di sekolah ya? Sekarang kalian sekolah tapi di rumah. Ya. Tiap hari masih sekolah tapi di rumah. Sekolah di sekolah beneran itu nunggu informasi dari berbagai pihak. Yang pertama dari Ketua COVID-19 Kabupaten. Itu kalau Ketua COVID sudah mengizinkan, maka tentunya akan terbuka kesempatan bisa kita belajar kembali di sekolah. Ya, kalau dinas pendidikan itu sudah merencanakan, menginginkan untuk bisa kembali belajar di sekolah. Tapi dengan COVID-19, gugus COVID-19 ini yang masih menilai masih berbahaya untuk melaksanakan pelajaran di sekolah sehingga masih belum mendapatkan izin. Itu. Akhir ini penyebaran COVID-19 malah bertambah. Sehingga masih belum bisa. Hah? Pak. Ya. Enggak ngantut. Tugasnya campur-campur, Pak. Gimana? Silakan. Entah bubur
Silakan jika masih ada. Siapa anak? Sudah tidak ada? Cukup? Ngisi-ngisi deh. Cukup? Ya. Gimana? Kalau memang sudah jaga cukup dan juga sudah tidak ada yang menyampaikan usulan lagi atau pertanyaan lagi, ya kita anggap sudah selesai acara dialognya. Ya. Sehingga acara yang kelima adalah penutup. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bagi yang beragama Islam baca hamdalah, bagi yang beragama selain Islam berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam mengikuti webinar 1 atas ini. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan apa juga yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Mohon maaf kami atas nama Bapak Ibu guru yang berada di sekolah manakala ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kalian dan juga bagi orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.